Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan yang beranggotakan saya sendiri, Arya Surya, Muhammad Syarul Afandi, dan Fardian Sisyidik. Saya akan memaparkan makalah tentang yang bertema akidah dalam keluarga dan yang berjudul dampak keharmonisan keluarga terhadap seorang anak, yang diampu oleh Bapak Fahmi Irfanuddin, LC-MSI. Selanjutnya ada yang namanya abstrak. Keharmonisan keluarga merupakan sarana pembentuk akhlak, karakter, kepribadian anak. Keluarga yang memiliki latar belakang yang baik akan mampu membimbing dan mengarahkan anaknya menjadi orang yang berakhlak karimah. Sebaliknya, keluarga yang tidak harmonis akan sulit dalam membimbing anaknya menjadi orang yang berperilaku baik dan taat belajar agama. Dengan adanya keharmonisan keluarga yang berbeda-beda menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi pengamalan agama anak dalam bidang akhlak maupun akidah di kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kampung Beurawe, Banda Aceh umumnya adalah keluarga yang harmonis. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya suami dan istri untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pula dalam hal perkawinan dan kehidupan. Rumah tangga dapat dipastikan dengan baik. Bentuk-bentuknya pengamalan agama dan anak-anak di Kampung Beurawe Aceh seperti menjalankan sholat fardu, salat berjamaah, mengaji, berpuasa di bulan Ramadan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keharmonisan keluarga berpengaruh terhadap pengamalan agama. Pengantar, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan puji syukur atas kehadiratnya telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya dan inayahnya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah akidah yang tentang dampak keharmonisan keluarga terhadap seorang anak yang bertema dengan akidah dalam keluarga. Makalah ini juga dapat disusun dengan semaksimal mungkin. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Fahmi Irfanuddin, LC-MSI, selaku dosen mata kuliah akidah akhlak yang telah membimbing kami dalam pembuatan makalah ini. Terlepas dari itu, kami menyadari semuanya bahwa kami masih ada kekurangan baik dari segi penyusunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan masukan dari pembaca agar kami dapat memperbaiki makalah ini. Akhir kata, kami berharap semoga makalah tentang dampak keharmonisan keluarga ini terhadap anak dapat memberikan manfaat maupun inspirasi pada pembaca. Kita masuk ke daftar isi. Yang pertama ada abstrak, kata pengantar, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan daftar pusaka. Kita akan masuk kepada bab pertama. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dapat menciptakan perasaan damai, tenang, dan senang bagi anggota-anggotanya, sehingga dapat dijadikan tempat beristirahat dari kesibukan sehari-hari. Keluarga yang demikian itu sebagai satu-satunya dampak yang dapat membahagiakan kehidupan di dunia, di mana seluruh anggota keluarga merasakan aman dan nyaman tinggal di rumah. Rumah sebagai tempat untuk menikmati kehidupan, tempat berteduh, tempat penenang, penghibur di waktu kesepian. Sehingga keluarga bahagia adalah keluarga orang yang merasakan kebahagiaan lahir dan batin. Menurut agama, keluarga bahagia ialah keluarga yang dapat dibina apabila masing-masing anggota dapat melaksanakan fungsinya dengan sebaik-baiknya sebagai suami istri. Misalnya, suami sebagai kepala rumah keluarga wajib bertanggung jawab atas kesejahteraan anak dan istrinya. Ia juga dapat menjaga, membimbing, dan memimpin semua anggota keluarga serta tanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keharmonisan keluarga adalah keselarasan antara kebutuhan jasmani dan rohani, di mana keluarga tersebut secara rohania meliputi oleh perasaan bahagia, tentram, serta secara jasmania keadaan aman, sentosa, dan makmur. Dengan adanya keharmonisan dan kebahagiaan keluarga, kesejahteraan secara seimbang. Keluarga adalah sebagai tempat pendidikan yang pertama yang akan mewarnai sikap dan perilaku anak sebelum mengenal pendidikan di sekolah atau secara formal. Oleh karena itu, faktor keluarga sangat
menentukan prestasi dalam belajar dalam pendidikan anak, karena pendidikan dalam rumah tangga merupakan kontrak kepribadian anak. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan ketenagaan atau keharmonisan dalam rumah tangga sangat diperlukan. Semua apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga itu akan sangat besar pengaruhnya terhadap pendidikan anak, sehingga suatu rumah tangga akan sangat besar pengaruh harus dapat menciptakan penghuninya benar-benar tempat istirahat melepas lelah, tempat bersantai, bersenda gurau, suami istri dan anak-anak sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Bab kedua akan disampaikan oleh kepada saudara Muhammad Syahrul Afandi. Kepada Muhammad Syahrul Afandi, saya persilahkan. Selanjutnya yaitu bab 2 A. Rumusan masalah. Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka diperlukan rumusan masalah agar lebih jelas apa yang hendak dibahas dalam penyusunan skripsi ini yang dijabarkan dalam bentuk pernyataan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Apakah keharmonisan keluarga akan berdampak terhadap kepribadian seorang anak? 2. Apa dampak keharmonian keluarga terhadap prestasi anak? 3. Apa pengaruh keharmonisan keluarga terhadap akidah seorang anak? B. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagaimana berikut. 1. Untuk mengetahui tingkat keharmonisan keluarga dan dampaknya terhadap anak. 2. Untuk mengetahui prestasi belajar seorang anak. 3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat keharmonisan keluarga terhadap prestasi siswa bidang akidah akhlak. Oke, kepada saudara Muhammad Syahrul Afandi saya ucapkan terima kasih. Oke, kita akan melanjut ke pembahasan bab ketiga, itu pembahasan. Poin pertama yaitu keharmonisan keluarga berdampak terhadap kepribadian seorang anak. Keluarga bukan hanya bertugas mendidik anak-anak saja, tetapi keluarga juga mampu memberikan peran untuk anak. Anak diharapkan mampu memerankan dirinya sendiri, menyelesaikan sendiri, mencontoh pola dan tingkah laku dari orang tua, serta dari orang-orang yang berada dekat dengan lingkungan keluarganya. Jadi, peran ayah dan ibu serta seluruh anggota keluarga adalah anggota terpenting bagi proses pembentukan dan perkembangan pribadi seorang anak. Dilihat dari hubungan dan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, maka tanggung jawab pendidikan pada dasarnya tidak dapat dipikulkan kepada orang lain, melainkan pada keluarganya. Latihan-latihan keagamaan hendaklah dilakukan sedemikian rupa oleh keluarga sehingga mampu menumbuhkan nilai-nilai yang sangat diperlukan dalam perkembangan dan pertumbuhan anak. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak sedikit keluarga yang gagal membina keluarganya yang sesuai dengan ajaran Islam. Kegagalan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap Kegagalan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap fungsi keluarga sebagai sebuah pusat pendidikan bagi sang anak. Dengan dukungan keluarga yang harmonis, maka akhlak dan perilaku anak sebenarnya akan lebih terkontrol. Namun, demikian kondisi masyarakat, pekerjaan orang tua, pengaruh lingkungan, menjadikan keharmonisan keluarga semakin hari menjadi barang yang sangat langka. Orang tua yang tidak mempedulikan anaknya, bahkan bertemu dengan anaknya hanya pada malam hari saja menjelang akan tidur. Pada pagi hingga sore, orang tuanya sibuk bekerja, mencari nafkah. Akibatnya keharmonisan keluarga menjadi berkurang dan perhatian terhadap pendidikan dan kasih sayang terhadap seorang anak itu sangat kurang. Oleh karena itu, tidak sedikit anak yang merasa kurang perhatian, anak yang kurang ditemani kedua orang tuanya, yang berakibat dengan berkurangnya moral dan akhlak siswa baik di sekolah maupun di lingkungan. Perceraian antara orang tua, antara suami dan istri juga dapat mempengaruhi prestasi anak dalam belajar, baik dalam bidang studi agama ataupun dalam bidang studi yang lainnya.
Anak yang kedua orang tuanya bercerai lebih rendah nilainya dibandingkan dengan nilai anak yang sebelum kedua orang tuanya bercerai. Perhatian terhadap pendidikan anak yang anak secara utuh terhadap pendidikan anak, apalagi eh, perhatian terhadap pendidikan anak yang kedua orang tuanya bercerai dikhawatirkan kurang bisa memberikan perhatian secara utuh terhadap pendidikan anak. Apalagi seorang ayah dan anak yang sudah tinggal di berjauhan dan sang ayah sudah menikah lagi, maka sedikit banyak akan mengurangi perhatian ayah terhadap pendidikan anak. Frekuensi pertemuan antara anak dan ayah juga tergolong baik, maka hal demikian akan mendukung prestasi belajar anak. Masalah akhlak juga merupakan suatu masalah yang menjadi perhatian semua orang, baik masyarakat yang telah maju maupun masyarakat yang terbelakang, karena kerusakan akhlak seseorang dapat mengganggu ketentraman orang lain. Jika dalam suatu masyarakat banyak orang yang mengalami kerusakan akhlak, maka akan guncanglah keadaan masyarakat tersebut. Pembentukan akhlak dimulai sejak masih dini. Akhlak tidak bisa dibentuk dalam waktu yang sangat singkat karena adanya permasalahan, yang ada di masyarakat mengenai berkurangnya akhlak seorang siswa di sekolah bisa disebabkan oleh kurangnya harmonisan keadaan orang tua ataupun kesibukan orang tuanya. Poin yang kedua adalah B, dampak keharmonisan keluarga terhadap prestasi seorang anak. Keharmonisan berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar seorang siswa. Hal hasil ini sejalan dengan temuan Kartini tahun 2006 yang menentukan bahwa siswa salah satu faktornya eksternal yang berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa di sekolah adalah keharmonisan keluarga. Keluarga adalah lembaga yang pertama dan utama dengan keadaan seluruh anggota yang mendukung dalam kegiatan belajar siswa. Maka tidak menutup kemungkinan siswa akan semangat dalam belajar dan tentunya untuk dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Hasil yang sama ditemukan oleh Slameto tahun 2003 yang berpendapat bahwa harmonisasi tidak hanya berpendapat bahwa tidaknya sebuah keluarga tergantung pada lingkungan keluarga itu sendiri. Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang utama menentukan keberhasilan siswa dalam belajar. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi anak didik dibesarkan dalam keluarga di mana peran keluarga dimungkinkan sangat besar dalam hal ini. Bahasa, pembentukan dan pembinaan nilai dan ajaran agama yang diikuti, sikap, kebiasaan, dan perkembangan keterampilan. Lingkungan keluarga meliputi cara orang tua mendidik relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan. Cara orang tua mendidik anaknya besar pengaruh terhadap belajar anaknya. Secara umum, keharmonisan keluarga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang lebih berfokus pada bimbingan orang tua. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Fardian Sesidik. Kepada Fardian Sesidik, saya persilahkan. C. Pengaruh keharmonisan keluarga terhadap akidah seorang anak. Selain dari faktor internal, manusia juga dipengaruhi oleh faktor dari luar. Misalnya, pengalaman pada masa kecil, khususnya dari lingkungan keluarga. Bagaimana cara orang tua mempengaruhi anak, pengaruh kelas sosial, berbagai lembaga sosial anak, dan berbagai kelompok teman. Menurut Syamsu Yusuf, faktor-faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan, dan di dalamnya anak mendapat pendidikan yang pertama. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak. Keluarga yang baik akan berpengaruh positif terhadap perkembangan anak, sedang keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Bimbingan dalam pengarahan orang tua menjadi faktor yang utama dalam mengembangkan akhlak anak. Karena tiada orang lain selain orang tua atau keluarga
yang berhak mengatur dan memimpin seorang anak dengan ketentuan bahwa semua arahan itu dalam hal kebaikan. Kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan poin pertama pada bab pembahasan adalah keharmonisan keluarga sangat berdampak terhadap kepribadian seorang anak. Jika orang tua gagal mendidik anaknya, maka perilaku dan kepribadian anak tersebut akan tidak sesuai dengan ekspektasi orang tua itu. Kesimpulan poin kedua pada bab pembahasan adalah keharmonisan keluarga sangat berdampak terhadap prestasi seorang anak. Jika dalam keluarga tersebut mengalami sebuah masalah dan ujung-ujungnya cerai, jadi sangat berpengaruh terhadap perkembangan prestasi seorang anak. Contoh, gara-gara orang tua sedang bertengkar karena biaya hidup, seorang anak rela keluar dari sekolahnya untuk membantu perekonomian keluarga. Kesimpulan poin ketiga pada bab pembahasan adalah keharmonisan keluarga sangat berpengaruh terhadap akidah atau akhlak seorang anak. Karena keluarga merupakan pendidikan yang pertama dikenal oleh anak. Jika orang tua mengajarkan hal yang positif, maka akhlak anak tersebut juga akan baik. Tapi sebaliknya, jika orang tua mengajarkan hal yang tidak baik, maka anak itu justru akhlaknya tidak baik juga. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Semoga makalah yang kami paparkan bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau tulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup sekian dari kami kelompok 9 atas pemaparan makalah yang tentang akhlak dalam keluarga yang berjudul keharmonisan keluarga berdampak terhadap seorang anak. Mohon maaf bila dalam tutur kata kami, dalam pengerjaan tugas kami, dalam penempatan atau penulisan kata kami sangat jauh dari apa yang diharapkan, karena kami masih jauh dikatakan sempurna dalam pembuatan makalah ini. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.